Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Rezeki pohon arbe. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya yang cukup luas. Abu Nawas menanam berbagai macam tanaman, buah, dan sayur-sayuran di kebunnya itu. Abu Nawas kemudian menyusuri tiap petak kebunnya dengan melewati berbagai macam tanaman sambil juga mengamati buah-buahan segar yang tampaknya sudah siap untuk dipanen. Abu Nawas merasa sangat bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Hari itu, matahari bersinar cukup terik. Hal itu membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon arbe miliknya, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan sang istri. Setelah menyantap hidangan dari bekal itu, Abu Nawas kemudian berniat beristirahat sejenak sembari membaringkan badannya dan memperhatikan setiap detil pohon arbe yang rindang itu. Ia mengamati mulai dari daun, ranting, dan juga buahnya yang lebat bergelantungan. Abu Nawas yang masih memperhatikan detail pohon arbe tersebut, tiba-tiba saja terlintas sebuah di pikirannya. Kemudian dalam hatinya bergumam, "Aku itu heran, kenapa pohon arbe yang sebesar itu hanya memiliki buah yang sangat kecil saja. Padahal pohon labu yang kecil, merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang sangat besar," gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja datang angin kecil yang meniup pohon arbe milik Abu Nawas. Ranting pohon arbe pun ikut bergerak-gerak dan juga saling bergesekan. Sesaat kemudian, sebiji buah arbe itu jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang kebetulan sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut ternyata menjadi jawaban atas pertanyaan Abu Nawas. "Oh, ternyata seperti itu jawabannya," gumam Abu Nawas. Abu Nawas merasa beruntung karena di siang itu ia hanya kejatuhan buah arbe saat sedang beristirahat. Bagaimana jadinya jika saat itu dirinya beristirahat di bawah pohon labu dan kejatuhan buahnya? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami Abu Nawas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Debat tentang hujan. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Namun, ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Melihat hal itu, sifat kusil Abu Nawas pun muncul. Ia ingin ngeledek Abu Jahil. "Hei pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" kata Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayanglah kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh,
ada saja orang yang lari dari rahmat Allah, balas Abu Nawas. Tak mau kalah, maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah? Tanya Abu Jahil tidak terima. Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya? Tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat kelakuan Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya. "Hei Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil ngeledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari cepat-cepat agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Abu Nawas bikin panci jadi beranak. Gimana caranya ya? Simak cerita lucunya lengkap berikut ini. Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan. Sampai-sampai tetangganya itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" "Wah, saya lupa. Sebentar," jawab Abu Nawas. Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu menjadi 2. Panci kamu beranak di rumah saya," ucap Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah." Pinjam-meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangga berharap panci itu akan beranak lagi. Inilah gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya, si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, mana pancinya? Kok lama?" tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya 1. Berarti kalau lebih lama begini, anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas.
Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya, jawab Abu Nawas. Enggak mungkin Panci meninggal, mana ada Panci meninggal, ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia, kalau yang menguntungkan diterima, kalau yang tidak menguntungkan, jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut, mana mungkin Panci bisa meninggal? Kamu pikir Panci bisa beranak? Kenapa waktu Panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika Panci mati kamu berkomentar, tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia, kalau menguntungkan pura-pura tidak bermasalah. Kalau merugikan, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran atau kewarasannya. Lanjutnya, Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin, kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku, perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, bukankah jin itu tidak terlihat? Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. Mana angin itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ada di dalam yang mulia, jawab Abu Nawas. Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa, kata sang raja. Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, bau apa ini Abu Nawas? Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya, kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi Raja tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Pesan Abu Nawas jika harta di dunia hanya titipan. Suatu hari, seperti sebelumnya, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja di istana kerajaan, dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara keduanya. Kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan Baginda Raja perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Abu Nawas sendiri sudah mengetahui jika Baginda Raja ingin menjadikannya sebagai saudara dengan memberikan banyak hadiah
serta fasilitas kepada Abu Nawas. Singkatnya, Abu Nawas menegur Baginda Raja dengan sangat santai dan tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Baginda Raja, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba berbicara seperti itu, membuat Baginda Raja sedih, sehingga ia sampai menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang dari kepala pengawal segera bertindak dengan menegur dan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan itu kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Baginda Raja. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan memberi hadiah-hadiah dan juga fasilitas," kata Baginda Raja. "Kembalikan saja semua harta ke tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Baginda Raja. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumroh Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Berikut nyanyian Abu Nawas. "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau akan mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi." Cerita tersebut memberi pesan jika dunia ini hanya tempat persinggahan yang sementara. Hidup dengan memiliki harta yang banyak tidak dilarang dalam agama Islam. Namun mencintai harta dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang sangat hina dalam agama Islam. Pesan Abu Nawas kepada orang yang suka pamer harta. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas? Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Dikisahkan ada seorang pemuda yang gemar bersedekah kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah. Akan tetapi, setelah mendapat warisan, kehidupannya berubah. Bukannya semakin rajin berbagi, ia justru menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang. Dirinya bahkan membeli barang-barang mewah dan membangun rumah yang sangat besar seperti istana. Sejak saat itu, banyak orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya. Mereka mendadak bersikap baik kepada si pemuda tersebut. Baru beberapa hari tinggal di rumah barunya, ia sengaja membuat suasana menjadi meriah. Hampir setiap hari, ia bersama teman-teman barunya melakukan pesta dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Hal tersebut ia lakukan hingga tak terasa uang, barang mewah, dan semua hartanya telah habis. Begitu juga dengan teman-temannya yang mulai menjauhi dirinya. Setelah itu, ia mulai menyadari kesalahannya. Saat dalam kondisi sendiri tanpa ada teman, saudara,
maupun harta yang baru saja hilang dari kehidupannya itu. Sekarang hanya ada penyesalan atas apa yang ia perbuat. Di tengah-tengah kemalangannya itu, suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat dan motivasi. Saat bertemu Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya itu. "Wahai Tuan Abu Nawas, kini uangku sudah habis tak tersisa, dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku sendiri. Kini apa yang harus kuperbuat?" kata pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir kawan, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ke depan, engkau akan kembali bahagia dengan harta-hartamu yang dulu," tutur Abu Nawas menenangkan suasana. "Jadi maksud Tuan saya akan kembali kaya seperti dulu?" tanya pemuda itu dengan girang. "Bukan begitu kawan, sepertinya engkau salah tafsir. Maksudku dalam waktu dekat ini, engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," seloroh Abu Nawas. Karena buta warna, Abu Nawas selamat dari bahaya. Pada suatu hari, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam ada undangan pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kamu pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina aku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan.
Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah. Kamu pembohong, bentak Tuan Menteri. Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan, perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asik melahap makanan lezat tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Abu Nawas, aku bertanya kepadamu, bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku, sahut Abu Nawas. Ya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih, ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapat perintah dari Baginda Raja untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di depan lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh kepada perintah tuannya saja. Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk, maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga yang telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. Hai monyet, tahukah engkau siapa aku? Monyet pun menggelengkan kepala. Apakah engkau takut pada tuanmu? Pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. Hai monyet, apabila kau tetap diam, maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu. Kalau kamu tidak takut padanya, dan pasti dia akan memberikan hukuman. Si monyet pun mulai ragu, dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Abu Nawas menghitung jumlah bulu keledai. Berawal ketika Abu Nawas bertemu 3 orang bijak. Kala itu ada 3 orang yang dikenal pintar dan cerdik, namun sombong, serta suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negara.
Saat itu 3 orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkan kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah, pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketika orang cerdik itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali, bagaimana Abu Nawas bisa tahu? "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapa jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawab dengan mudah. Abu Nawas pun menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledai ini. Kalau tidak percaya, silahkan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Anda tahu bulu keledai? Coba, berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. "Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggotmu. Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu," ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. "Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas," kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana.
Dengan percaya diri ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balkis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balkis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari baginda raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan baginda raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan baginda raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke baginda raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi baginda raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan baginda raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, baginda raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan baginda raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama baginda raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan baginda raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat baginda raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata,
"Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir?
Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Dikerjai tetangga, Abu Nawas malah dapat makanan gratis. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang terkenal cerdik dalam menghadapi permasalahan. Ia juga seorang pujangga Arab yang sangat jenaka. Namanya selalu disebut-sebut di seluruh belahan dunia karena kisah-kisahnya yang mengocok perut. Kali ini dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis adalah keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meski demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila mendapat rezeki berlebih, Abu Nawas selalu membagikannya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis. Begitupun sebaliknya, tetangga ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas jika mendapat rezeki yang banyak. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, setiap orang ateis itu berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata "Alhamdulillah" ketika lewat depan rumahnya. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya yang ateis itu. Hal ini karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya, dan sudah menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas, sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah. Marahlah tetangga ateis itu. "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya tiba-tiba marah. "Hei kawan, kenapa kau begitu emosi?
Apa salahku? Tanya Abu Nawas merasa heran. Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku, bentak tetangga ateis itu. Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya, ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru menjauhinya. Hingga suatu malam, Abu Nawas merasa lapar, sedangkan dirinya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, hamba sedang mengalami masa sulit. Hamba tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah hamba rezeki ya Allah. Malam ini hamba sangat lapar. Hamba membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis, maka muncullah ide usil di benaknya. Aku akan mengerjai Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberi makanan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti, lalu dimasukkan ke dalam kantong besar. Ia juga menyelipkan kertas yang di dalamnya terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis," tulisnya. Sepulang dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis ini lalu mengetuk pintu dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa, segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumah diketuk. Ketika membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya. Dikarenakan penasaran, Abu Nawas segera membuka kantong tersebut dan ternyata isinya beberapa roti lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti. "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimiku makanan melalui setan. Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tidak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih kepadaku, justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut setan," gerutunya dalam hati. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan. Karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar, apakah hewannya itu kambing atau keledai.
Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. "Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi," ujar salah satu dari mereka. "Berapa?" tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. "100 dinar," kata mereka. "Mantap." Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Abu Nawas disuruh memilih ibu kandungnya yang asli. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh kedua orang ibu yang sama-sama sangat ingin memiliki anak. Hakim pun rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya. Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas. Hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun putus asa. Mengingat tak ada cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal, seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain, yaitu seorang algojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat.
Keesokan harinya, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangannya. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata dan membagikannya kepada kalian," kata Abu Nawas mengancam dengan spontan. Perempuan pertama girang bukan kepalang, setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasih, Baginda Raja memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna.